99%, ya kami bisa katakan mereka belum bisa baca Quran. Ada istilah teman-teman mengatakan bahwa pondok ini adalah pondok bengkel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Puji syukur selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kepada panutan kita, manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ahlan wa sahlan, kami ucapkan selamat datang kepada kaum muslimin dimanapun berada. Sekarang ini kami sedang berada di lokasi Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Imam Syafi'i yang beralamat Desa Jambu Keling, Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulur Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah ala kulli hal, pondok kita ini berdiri sejak tahun 2013 kurang lebih pertengahan, yang diwakafkan oleh salah seorang hamba Allah dari ikhwah kita yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, yang mana dahulunya pondok ini adalah kebun kopi. Yang sebelah kanan kami ini tempat penampungan air atau tetmon. Di sini dulu ada pondok kebun, ya. Tapi sekarang ya qadarullah, alhamdulillah sudah diganti tetmon. Nah, dulu santri ada sekitar 2 orang atau 3 orang yang mondok bersama kita di pondok kebun ini, yang kurang lebih sekitar 2 kali 2 lebar dan panjangnya. Kemudian dengan semangat kebersamaan dan gotong royong para ikhwah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong untuk membangun pondok satu-satunya yang bermanhaj salaf, alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan digerakkannya para ikhwah, bertahap pondok ini ya sudah mulai berkembang. Ada masjid, ada beberapa sakan tulab atau asrama para santri, yang sekarang sudah ada tempat masak dan dapur. Kalau dulu ya ala kadarnya, namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ala kulli hal, Allah selalu membuka pintu-pintu kebaikan untuk pondok kita ini. Dan pondok kita ini, Pondok Tahfidz Al-Quran Imam Syafi'i, yang secara khusus lebih kepada tahfidzul Quran dan pembelajaran ilmu syar'i yang lainnya. Di lokasi kita ini khusus untuk tingkat SMP. Adapun tingkat SMA-nya kurang lebih jaraknya dari sini sekitar 15 menit. Ada pemisahan antara satu jenjang dengan jenjang berikutnya karena beberapa pertimbangan dan keadaan sebelumnya yang harus kami segera perbaiki. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, harapan kami adanya pondok ini di Kabupaten Rejang Lebong dapat membantu dan dapat mengambil bagian dakwah yang mulia ini untuk supaya tersebarnya dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap manusia dimanapun mereka berada, secara khusus di daerah kami ini di Rejang Lebong, dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga besar harapan dari anak-anak kaum muslimin bisa ya belajar menggali ilmu di tempat ini. Kemudian yang berikutnya juga kami perlu sampaikan kepada kaum muslimin adalah dukungan ikut serta kita semua di dalam membangun
dakwah ini, karena dakwah ini sama-sama kita ketahui bukan milik pribadi atau lembaga tertentu, namun ini milik kita semua dan kita bisa terlibat dengan apapun dan kemampuan yang kita miliki. Demi perkembangan ke depannya, pondok ini sangat membutuhkan wadah yang memadai, terutama masjid dan asrama para santri. Melihat kondisi masjid sekarang ini seperti beberapa acara yang pernah kita agendakan di sini, sebenarnya tidak memadai lagi untuk penampungan para jamaah. Butuh perluasan, pelebaran ke depannya demi semakin nyamannya kaum muslimin untuk beribadah di pondok ini, terutama secara khusus para santri yang setiap hari, setiap malamnya menghafal Al-Quran, belajar ilmu syar'i, karena hampir seluruh kegiatan-kegiatan di pondok kita ini berpusat di dalam masjid. Kemudian juga kami juga sangat membutuhkan tempat yang memadai, yaitu berupa asrama santri yang sekarang ini di bawah kami ada asrama santri yang sudah lama sebenarnya dimulai pembangunannya, namun qadarullah wa ma syaa fa'al, hingga sekarang ini masih tersendat dengan beberapa keadaan dan kondisi. Itu juga kami selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan keterlibatan kaum muslimin dimanapun antum dan antuna semuanya berada. Untuk sekarang ini alhamdulillah santri kita di sini hanya menerima ikhwan, Jadi belum menerima akhwat, dan kita pondok akhwatnya belum ada. Yang pondok akhwatnya kita ada di Curup tapi sifatnya formal, sedangkan kita di Jambu Keling ini sifatnya non formal. Sedangkan jumlah santri sekarang ini kurang lebih sekitar 70-an santri, karena setiap tahunnya hanya bisa menerima 30 santri setiap tahunnya. Karena juga melihat keterbatasan dan kekurangan SDM, tenaga pengajar kita, tenaga pendidik kita di sini hanya bisa menampung 30 santri setiap tahunnya. Satu guru hanya sanggup mampu untuk mendidik anak didiknya 10 orang. Mungkin ke depannya dengan perkembangan kita berharap juga SDM-nya juga bertambah di sini, juga para santrinya juga pun ikut bertambah seperti itu. Untuk santrinya sekarang ini masih berasal dari Provinsi Bengkulu sekitar. Dari Provinsi Bengkulu, dari Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Kepahyang, ada juga dari Lubuk Linggau, ada beberapa juga dari luar provinsi seperti Palembang. Namun yang kebanyakannya dari wilayah Provinsi Bengkulu. Rata-rata anak-anak di sini ketika sudah menyelesaikan pendidikan jenjang tingkat SMP-nya di sini, kami memberikan pilihan, ada 2 pilihan. Yang pertama, kami membantu anak-anak ini untuk belajar di luar, yang kita rekomendasikan di beberapa pondok-pondok yang insya Allah belajar tentang Islam yang benar. Kemudian juga kami memfasilitasi untuk jenjang SMA-nya di pondok Tahfidz Al-Quran Imam Syafi'i 2, kurang lebih dari sini sekitar 15 menit yang sebagaimana kami sampaikan di awal tadi. Kalau kami di sini dibilang target, tetap namanya pondok berusaha untuk memiliki target, namun sampai saat dan detik sekarang ini, dari awal berdirinya pondok sampai sekarang ini, kami masih menerima siapa yang cepat itu yang dapat. Jadi tidak ada sistem seleksi harus masuk 1 juz, 2 juz, 3 juz. Karena masih sistem yang seperti ini, untuk menargetkan anak-anak itu tentu banyak kendalanya. Di samping itu kami juga membuat kelas-kelas, walaupun kondisinya terbatas, kondisinya serba kekurangan demikian, kami tetap memfasilitasi kelas-kelas yang memang anak-anak di dalamnya memiliki kemampuan lebih. Kami fasilitasi pendampingan dengan guru-guru yang untuk terus meningkatkan kemampuan si anak ini tadi. Alhamdulillah kami bisa sampaikan bahwa hampir 99% anak-anak yang masuk di sini itu belum bisa baca Quran. 99% kami bisa katakan mereka belum bisa baca Quran. Ada istilah teman-teman mengatakan bahwa pondok ini adalah pondok bengkel. Kami di sini membengkel anak-anak supaya bisa baca Quran. Itu yang pertama target kami, anak-anak ini bisa baca Quran. Alhamdulillah dari 0 anak-anak
sekitar 6 bulan sampai 8 bulan anak-anak sudah bisa baca Quran. Kami belum bisa mengatakan sempurna, namun alhamdulillah dari awal mereka yang memang notabene belum bisa membaca Al-Quran, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan taufik kepada mereka memiliki hafalan 1 juz, 2 juz, 3 juz dan seterusnya. Adapun hafalan tertinggi yang dapat diraih oleh beberapa anak kita di sini, ada yang sudah sampai 18 juz, 15 juz, 10 juz. Yang untuk sampai ke 30 juz, kita nanti melanjutkannya di tingkat SMA. Untuk tingkat SMA, alhamdulillah beberapa anak kita telah menyelesaikan hafalan 30 juz. Memang target sebenarnya ya sampai 6 tahun, ya kami usahakan berjuang untuk anak-anak itu bisa menyelesaikan hafalannya sebanyak 30 juz. Alhamdulillah, ya tanggapan positif dari wali santri kita ini juga mendorong motivasi kepada para asatidzah di sini, karena kami di sini tidak hanya mendidik bagaimana membaca Al-Quran, namun bagaimana mereka memiliki karakter-karakter yang memang nanti pulang ke rumah, pulang ke kampung, ada hal-hal kebaikan yang bisa mereka terapkan dalam rumah mereka sendiri. Dan itu kami dapat laporan langsung dari wali santri. Mereka tidak menanyakan berapa hafalan anak, mereka tidak menanyakan kamu sudah bisa bahasa Arab apa belum, namun mereka mengucapkan terima kasih, alhamdulillah Ustaz, ya anak-anak kami jarang, tidak lagi hobi keluar rumah seperti itu. Itu sudah cukup menjadikan kami bahagia selaku pendidik di sini melihat perkembangan yang seperti itu. Apalagi ketika mereka bisa mengimami sholat di kampung-kampung mereka, di beberapa masjid. Anak-anak SMP ini biasanya ya diminta oleh beberapa masjid untuk mengimam ya sholat tarawih, sholat 5 waktu. Dan ini alhamdulillah tanggapan dari masyarakat, hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak kami puji seperti itu. Kami harap ke depannya pondok ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menuntut banyak sebenarnya. Tidak menuntut gedung harus seperti ini, masjid seperti ini ya. Walaupun itu bagian ya kita harapkan, namun bukan cita-cita tertinggi kami. Yang kami tekankan di sini adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kami jaga. Sebagaimana di awal orang-orang memang ikhlas ingin membantu di sini, orang-orang kalau dilihat semangat awalnya ya, kegotong royong, kekompakannya, cita-cita kami hanya satu. Ya ketika kami meninggal dunia dan asatidz di sini telah meninggal dunia, pondok ini tetap berjalan sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan itu menjadi amal soleh bagi kami, apapun dan seperti apapun bentuk pondoknya seperti itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan kepada semua kaum muslimin dimanapun antum dan antuna berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kami, para santri dan para guru di sini. Kemudian semua kaum muslimin yang sudah pernah terlibat baik pembangunan pondok ini maupun dengan doanya, ya siapapun Anda yang telah masuk kepada bagian ini, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang cukup menjadi saksi bagi kita semua, dan kita berharap apa yang telah kita perbuat sekecil apapun diterima di sisinya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Naktafi ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.